Tak terima aliran duit impor gula, Tom Lembong minta dibebaskan. Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, mengaku tidak menerima uang sepeser pun dari kasus dugaan korupsi impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mengatakan kliennya tidak menerima uang sepeser pun di kasus dugaan korupsi impor gula. Ari menyebut jaksa bertindak sewenang-wenang terhadap Tom. Kami sangat prihatin bagaimana sebuah kekuasaan yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum justru digunakan oleh penuntut umum secara sewenang-wenang untuk menghancurkan keadilan seseorang yang harusnya dilindungi. Kata Ari Yusuf Amir saat membacakan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis, 6 Maret 2025. Ari mengaku miris dengan dakwaan jaksa. Dia kembali mengatakan kliennya tidak menikmati uang sepeser pun dalam kasus tersebut. Majelis Hakim yang terhormat, sungguh kami miris terdakwa disangka melakukan korupsi, sementara 1 rupiah pun penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya aliran dana yang masuk ke terdakwa, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ujarnya. Dia mengatakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, BPK-RI, telah menyatakan tak ada penyelewengan dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 hingga 2016. Dengan begitu, kata dia, hasil audit itu menyatakan tidak ada kerugian negara. Atas keberatan tersebut, kubu Tom Lembong meminta Majelis Hakim membebaskan ex-Menteri Perdagangan itu dari tahanan seketika setelah putusan selah dibacakan. 7. Memerintahkan penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan seketika setelah putusan selah dibacakan. Kata Ari, Tom Lembong didakwa telah merugikan keuangan negara 578 miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan, Kemendak, pada 2015 hingga 2016. Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan Tom Lembong didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Harli menyebut di pasal itu seorang dapat dijerat korupsi, meski tidak mendapat keuntungan pribadi. Kan dikenakan pasal 2, pasal 3, UU Tipikor. Yang menguntungkan orang, korporasi, itu juga bisa dijerat, kata Harli di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Maret 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.